domba. Maka ada satu riwayat menyebutkan khamsun yufattirna shaim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu kadhiba wan nadharu bisyahwat. Ada 5 hal yang bisa merusak puasa. Apa itu? Al-kadhib. Di bulan itu pintu-pintu langit dibuka, atau pintu-pintu surga, pintu-pintu menuju kepada surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian watughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya kalau kita berbicara tentang peluang, gitu. Jadi pemahamannya adalah bicara peluang untuk beramal menuju pada jalan surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Peluang untuk berbuat maksiat di bulan itu sangat-sangat sempit, ditutup oleh Allah. Kenapa begitu? Kalau sekarang biasanya tidak begitu tampak. Ya, dulu Solo itu kalau ke sana Gading ke timur, Baturono ke timur, nanti sampai di sekarang pasar apa itu? Pasar Ronso itu, di sana ada tempat ya, pelacuran. Konon kalau bulan Ramadan itu pengunjungnya sepi. Tapi anehnya, begitu Ramadan berakhir, itu banyak yang datang lagi. Maka tidak mengherankan kalau peran daripada bulan Ramadan bagi umat Islam khususnya itu belum begitu kuat. Ya, di bulan Ramadan mensucikan diri, begitu selesai Ramadan, ibarat pakaian yang putih ini dicuci, nanti dicemplungkan dan dimasukkan ke comberan lagi. Nah, kita sekarang punya target, ya, harus lebih baik. Kenapa? Allah mengingatkan kepada kita, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Prinsip itu lebih baik daripada Ramadan. Kemudian waktu ghadu fihi maradatus syayatin. Ini. Dan bulan itu setan-setan jahat diikat. Jadi dalam satu makna tadi, jalan ke surga dibuka, kemudian jalan ke neraka ditutup, setan dibelenggu. Artinya peluang kebajikan sangat luas dan peluang untuk berbuat maksiat sangat tertutup. Kemudian lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan itu ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya bulan Ramadan itu, maka sungguh dia sudah terhalang. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah nikmatnya berjumpa dengan Ramadan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Masih ada lagi hadis yang menerangkan inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min syahrin man hurima faqad hurima khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Hampir sama.
Sekarang kita akan mencoba melihat hadis yang lain yang menerangkan tentang keutamaan Ramadan lagi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Ramadana syahrun iftaradallahu azza wa jalla siyamahu wa inni sanantu lil muslimin qiyamahu faman shamahu imanan wa ihtisaban kharaja minad dunubi kayaumi waladathu ummuhu. Coba, ini nikmat yang sangat-sangat besar. Kalau bisa katakan bulan Ramadan itu bulan pengampunan dosa, ya, bulan pengampunan dosa. Kok bulan pengampunan dosa? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan itu bulan yang Allah wajibkan kalian untuk berpuasa, dan aku telah mensunahkan kaum muslimin untuk sholat malam di dalamnya. Maka barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya dosa-dosanya akan keluar darinya. Dia bersih dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Insyaallah. Siapa yang tidak senang dengan datang bulan Ramadan itu? Artinya kalau begitu kita nggak perlu yang Rasulullah poso panas. Memang bulan Ramadan itu bulan panas, ya, bulannya bulan panas. Dan sekarang ini nikmat ini, ya, di bulan-bulan yang tidak begitu panas, meskipun musim kita sedang musim kemarau sebenarnya, tapi nyatanya hujan. Ini sebagai sebagai jawaban bahwa innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu ghaithi wa ya'lamu fil arham ila akhir surah Luqman ayat 34 itu. Jadi sekarang pranata mongso itu tidak tepat, ya, ini sebagai bukti bahwa Allah tidak bisa didahului oleh manusia. Kita lanjutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang menegakkan sholat malam, ya, menegakkan sholat malam dengan dasar iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karenanya kaum muslimin, sholat malamnya dijaga. Ada sebagian besar ulama mengatakan bahwa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu tidak harus sholat malamnya. Sholat malamnya ya, tapi menegakkan malam-malam bulan Ramadan itu bisa dengan tadarus. Maka bertadarus adalah bagian menegakkan sholat malam. Mempelajari ilmu-ilmu agama bagian dari menegakkan sholat malam. Nah, orang seperti itu akan diberi peluang oleh Allah mendapatkan ampunan. Sudah barang tentu bahwa ketika kita ini berbicara tentang diampuni dosa-dosa telah lalu adalah tidak semua dosa. Kalau berbuat dosa mendolimi orang lain, nggak bisa dengan puasa. Berzina, mencuri, itu tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Oleh karenanya sudah pada kita harus mengisi dengan amal-amal yang lain yang lebih baik, kemudian kemasyarakatan. Ini
Kemudian yang berikutnya, bahwa Ramadan itu diampuni dosa di antara Ramadan. Ada lagi hadis yang menerangkan as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah kafaratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, ya, merupakan penghapus dosa di antara mereka jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini sudah barang tentu kalau dosa-dosa besar itu bisa dihindari. Kemudian sholat malam tadi sudah saya singgung, dan sholat tarawih, ya, sholat tarawih juga sudah saya singgung. Pintu rahmat, pintu surga, pintu neraka sudah saya singgung. Kemudian kita akan melihat balasan. Nah, ini balasan. Di dalam hadis Al-Bukhari disebutkan kullu amali bani Adam illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya kecuali puasa, karena puasa itu untuk Allah dan akulah yang akan membalasnya. Kaum muslimin, bahwa puasa itu kalau boleh saya katakan, orang yang menegakkan puasa itu dalam pengawasan Allah langsung, pahalanya Allah langsung. Maka puasa tidak bisa sembarangan, ya. Dari sinilah kita harus berhati-hati, jaga diri supaya kita ini tidak mengalami kekecewaan nanti sesudahnya, karena Rasulullah menyatakan kamil sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Boleh jadi, ya, boleh jadi puasa yang dilakukan itu adalah puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan pasangannya masing-masing, tetapi bicaranya dusta, masih suka adu domba. Maka ada satu riwayat menyebutkan khamsun yufattirna shaim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yamul kadhiba wan nadaru bisyahwah. Ada 5 hal yang bisa merusak puasa. Apa itu? Al-kadhibu, kalau berbicara dusta. Wal ghibatu, membicarakan aib orang lain. Ada yang mau ngomongin, nah, kalau membicarakan aib orang lain, dan itu memang ya aib betul gimana? Nabi kita ditanya seperti itu, jawabannya apa? Kalau kamu membicarakan aibnya orang lain dan itu benar aibnya orang lain tadi, maka itulah yang namanya ghibah. Kalau kamu membicarakan orang lain sementara orang lain tidak seperti itu, maka itulah fitnah. Nah, coba kan berat itu. Al-ghibah. Wan namimah, namimah. Namimah itu kalau bahasa kita apa itu? Tumbak cucuan, ya, tumbak cucuan. Suatu ketika saya perjalanan dari Jebres, kemudian sampai di panggung sana, ada orang di kiri jalan, wanita di kiri jalan menunggu bis misalnya. Kemudian saya berhenti, saya ajak naik mobil saya. Kemudian setelah itu ternyata ada orang yang melihat, itu Pak Teguh kok memasukkan perempuan masuk mobil. Nah, kemudian orang tadi memang ingin tumbak cucuan, datang ke rumah saya menemui istri saya. Betul, tadi saya melihat Pak Teguh kok bersama dengan perempuan naik mobil di panggung sana ke selatan. Nah, begitu saya pulang, saya sampai di rumah, mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu aja dijawab, karena dijawab. Kemudian
Tanya kenapa kok tanggapannya kok begitu? Tadi naik mobil dengan perempuan mana? Nah, misalnya gitu. Kok kamu tahu? Sudahlah pokoknya, benar nggak? Saya kata iya benar. Dan siapa? Itu tadi simbol kan di panggung sana mau kejanggalan, maka bersama dengan saya akhirnya kan bikin kecewa ya, ternyata mau duit. Ini karena apa? Perlakuan namimah itu rasanya rusak. Kemudian yang berkali sumpah palsu dan melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Ini sebenarnya tidak hanya perusahaan puasa, perusahaan malam gitu kan. Tapi ada kecenderungan dibahas berkait dengan puasa. Para pendengar kaum muslim rahimahumullah dan para hadirin yang ada di tempat kajian ini, saya kira itulah yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Segala kurang mohon maaf. Mungkin ada tanya jawab. Oke.